Halo The Lovers, balik lagi bersama kita di Dilo Talks. Kali ini kita bakal ngebahas beberapa startup yang kabarnya kurang sedap. Jadi per tahun 2020, tahun kemarin, ada beberapa startup yang collapse. Kolaborasi? Bukan, Bu. Oh bukan. Tutup lah Ya, ya. semacam gulung tikar lah. Apa tuh, Di? Kalau boleh tahu startup yang Ini berdasarkan apa yang gue baca di salah satu sumber media tentang startup ya. Pertama itu ada Zomato. Tahu Zomato? pernah searching. Itu yang buat sambal. Ini tomat. Zomato itu salah satu startup dari India yang ngebuka pasar di Indo. Dia itu startup untuk reservasi di restoran, atau bisa dibilang tuh kayak Booking lah. ngebooking lah, ngebooking tempat makan. Jadi kalau kita sekeluarga mau ke tempat atau salah satu restoran, kita bisa melalui Zomato itu. Nah, untuk pesan tempatnya deh, Iya. gampang kan? Gue juga dulu sering-sering search Zomato itu untuk tahu restoran A menunya apa aja. Nah, ya itu. Harganya berapa. Tapi kayak kalau gitu. di Zomato itu bukan berarti tutup semuanya yang gue baca ya. Oh iya. Dia itu cuman tutup layanannya aja. Tapi kalau untuk searching makanan-makanan yang tadi ada di Zomato itu masih tetap bisa. Oh masih bisa. Masih bisa dia. Berarti layanan yang untuk bookingnya itu ya? Iya, yang ditutup. layanan untuk bookingnya itu yang tutup. Untuk Nah, di Indo atau semua? ada sih di berapa ya? Di 12 negara kalau nggak salah. Oh iya, bener. Serius Pak, bener. Bukan di Aduh, lupa Pak. Di 24 negara kalau nggak salah. Oke. Itu emang Zomato itu ini ya, ada di sekitar 12 negara. Tapi pelayanannya yang tutup kalau nggak salah ya ada di 24 negara. Kalau nggak salah. Oke. Bingung nggak? Iya. Bingung kan? Kayak Zomato itu ada di 12 negara. Iya, Zomato ada di... Layanannya salah tutup. Pak. Tetap di 24 negara, sorry. Oh, tetap di- Maksudnya Zomato itu bukannya 12 tahun yang lalu. Oh, Jauh ya. jauh ya. Ya itu sih salah satu yang gue baca, cuman ya fiturnya aja atau layanannya aja yang tutup. Kok gerah ya, mungkin, Pak? Ya mungkin sekarang tuh nggak boleh ada kerumunan di Nah itu restoran, segala macam. karena Mungkin dia tutup dulu untuk karena sementara aturan ya. ketat dari ini kan, dari tentang Pemerintah. COVID ini juga kan. Jadi mungkin itu berdampak juga kepada Zomato. Benar. Nah. Ya, turut prihatin sih. Turut prihatin. Cuma ya masih bisa survive sampai sekarang. Soalnya lengkap Pak, dia restoran di Jakarta, di Ada semua Indonesia ada semua. Dan detail gitu dari menu-menunya, terusnya foto-foto menunya, sampai harganya gitu kan. Detail banget. Mantul. Waktu lu apa? Misalkan ngajak cewek gitu ke mana gitu, restoran, searching restoran di Bogor gitu. Pasti dia muncul nih. Iya benar. Zomato nih. Tapi gue nggak pernah ngajak restoran. Oh, mana? Masih ke ini Pak, ke kaki lima. Ke pinggir jalan. Maksud sih? Kalau nggak salah juga ada tuh yang apa? Ini startup lain ya, startup kedua ya. Kalau nggak salah kayak yang mirip-mirip Traveloka gitu kayaknya ada dah. Lo tau nggak? Oh, oke, dari ini, dari booking buat booking gitu kan. Iya, Airi. iya Airi. Nah itu Airi. Airi itu tutup. Kenapa? Per 2020 juga. Kenapa tutupnya, tau nggak? Ya karena kan layanan buat travel, terus ya penginapan kayak gitu-gitu berdampak banget kan Oh, di iya. pandemi ini. Makanya dia kayaknya sih udah nggak buat survive ya. Dan sudah memiliki 30.000 kamar dan berlangganan di 20.000 mitra gitu kan. Akhirnya Widih. mereka tutup semua Tahu Pak? layanannya. Tahu? Baca. Baca. Akhirnya harus tutup di. Cuma selain Airi ada juga kayak Red Doors. Iya kan. Terusnya Tapi Traveloka masih bertahan. Traveloka masih bertahan karena yang gue baca jadi kayak budget survive mungkin ya, apa sih yang disebutnya itu, dia tuh memiliki waktunya panjang gitu, bertahun-tahun gitu. Mungkin kalau si Airi Rooms ini karena masih kecil, medium gitu kan, belum sebesar Traveloka dan investmentnya pun belum besar gitu, mungkin buat bertahan ya agak susah, Agak goyang. agak sulit. Padahal ya gitu sih, 2020 kan semua tentang travel, agensi Iya, segala macam yang ibaratnya ngumpul-ngumpul pasti kena semua ya. berdampak. Gitu sih. Dari Airi. Tapi lu suka pakai Airi? Enggak Pak. Belum. Belum.
Itu bermanfaat banget sih untuk yang nggak bisa booking hotel-hotel gede kan. Yang pengen jalan-jalan ya. Buat pelancong. Pelancong apa? Traveler. Oh, Itu pelancong makanan. maksud gue. Next, ada lagi dari lu? Ada. Apa tuh? Ini kos-kosan. Kos-kosan. Sama juga. Bukan, itu Infokos. Oh, Infokos. Infokos. Nah, dia itu kayak kita mau nyari kosan nih. Kita kan misalkan lah pendatang lah. Kita pendatang ke daerah tertentu. Nah, kita pengen kos di salah satu daerah itu. Nah, kita nggak tahu. Nah, kita bisa ngegunain Infokos ini. Oke. Setahu gue ya. Ya udah, terus kita cobain aplikasinya, kita coba hubungin pihak Infokosnya, kita bisa nyewa di situ. Nah, gue nggak tahu Pak, itu karena apa? Ini kan apa bermanfaat buat mahasiswa kan? Iya. Mahasiswa terus pekerja yang memang lagi keluar kota segala macam. Kadang di daerah tertentu nggak bisa nih, nyewa hotel mahal gitu. Iya. Lebih baik ngekos, dan ngekos nyari kemana nih? Iya, pakai salah satu Infokos. Tapi Infokos itu kerennya dia ada ini, ada minimarketnya di Infokosnya. Iya. Di ruang di circle Infokosnya itu ya, di tempat Infokosnya lah. Dia ada minimarketnya juga, terus ada apa? Ada fasilitas ATM. Oh. Jadi udah disediain sama Infokosnya gitu. Jadi untuk orang-orang yang ngekos melalui Infokos ini nggak usah ribet-ribet nyari ATM sih atau jajan keluar gitu, semuanya udah ada di Infokos. Cuman sayang banget tutup. Iya. Dia mitra bekerja sama dengan pemilik kos-kosan atau dia bikin sendiri sih? Nah itu Pak, gua belum detail banget taunya. Kayaknya sih bermitra ya. Iya. Kerja sama dengan harusnya pemilik kos-kosan. lebih enak bermitra sih, kan banyak pasti di mana-mana. Dan budget yang dikeluarin nggak banyak, Nah, apalagi buat itu. properti kan. Nah, yang ketiga, Apa tuh? mungkin dari lu Pak ada. Kalau nggak salah ada yang gue ketiga dengar tentang ini, tentang apa? Kecantikan gitu. Sorabel. Oh, Sorabel. Sorabel ya, Iya. Sorabel. Salah satu startup e-commerce yang ngejual pakaian wanita. Nah itu fashion, lebih ke Dulu- fashion wanita ya. Dulu namanya bukan Sorabel nih. Dulu namanya 2015 itu namanya Sellstock. Mungkin udah banyak tuh iklannya di TV. Mantap Pak, mantap. Mantap. Sampai ke situ ya risetnya. Dulu tahun 2015 namanya Sellstock. Terusnya per 2019 dia ubah namanya jadi Sorabel. Sorabel ini dalam kata Prancis itu cantik katanya. Dulu sampai belajar bahasa Prancis. Dari artikel yang gue baca. Oh, di artikel. Terus pas diubah 2020 tutup. Waduh. Nggak tahu sih per tahun ke-6 kan, tahun ke-6 dia tutup layanan. Nah cuma dari berita yang gue tahu, yang gue baca gitu kan, tim ex Sorabel ini ngebikin startup baru namanya Swift. Oh. Itu tuh buat apa? Kalau JNE itu apa namanya? Pengiriman Gitu, ekspedisi gitu. ekspedisinya. Jadi Berarti- gudang yang dulu bekas si Sorabel nih digunain untuk itu. Berarti kayak kalau Sorabel itu kayak ini ya, kayak apa? Kayak jatuhnya kita belanja bisa dianterin gitu ya. Iya. Gitu kan? Tapi lebih ke fashion wanita. Entah itu skincare atau Iya. macam-macam peralatan wanita kan. Dulu juga temen gue sempet jadi itu tuh resellernya si Sorabel. Ya enaknya dia bayarnya di tempat, pas barang sampai COD, kita cocok. COD. Sistem COD kan? Jadi Iya sih sekarang juga semuanya udah kayak gitu sih. Udah sistem COD semua. kayaknya itu salah satu apa sistem si COD itu yang pionirnya sih itu deh, Sorabel. Sorabel. Karena kan dulu e-commerce kayak Tokopedia, Shopee belum berani kan, kayak gitu-gitu. Tapi kalau gue pribadi baru dengar sih Sorabel sebenarnya. Sellstock Sellstock pernah, kalau Sellstock pernah. iya. Tapi kalau Sorabel ini, ya gue taunya ya karena dari berita itu mereka tutup taunya. Sebelumnya gue kayaknya belum tahu udah Sorabel. Atau bahkan dia dari Sellstock itu malah. Iya ganti nama. Cuma gue nggak tahu kenapa ganti nama gitu. Apakah ganti manajemen semuanya atau investment baru? Kurang tahu sih. Cuma ya itu. Nah dari kabarnya tim CX Sorabel ini bikin startup baru namanya Swift. Cuma nggak dipublish atau belum ada info yang memang resminya gitu. Itu sih kabarnya. Tapi sayang banget ya. Tutup. Itu udah gede banget. Iya. Udah kantor yang di mana-mana. Terus saya gudangnya punya luas gitu kan. Ya siapa yang tahu? Iya, betul. Tukang gorengan depan aja. Depan mana? Depan ini OPMC buka sekarang. Oh iya, keren tutup Pak. Tapi ada beberapa yang tutup juga sih, pedagang-pedagang yang biasa kita jajanin. Udah dampak banget sih pandemi ini ya.
Sedih ya? Iya sedih. Semoga cepat berakhir. Mereka kan punya karyawan juga yang banyak, gitu. Pasti berdampak. Dan katanya sih si aset-aset si Sorabel ini diumumin ke startup-startup lain, siapa nih yang mau beli gitu, dijual untuk membayar gaji-gaji karyawannya. Iya kayak tadi gue juga lupa nyampein sedikit di mana? Kalau nggak salah di Zomato dah. Di Zomato kan kayak ada yang membership ya. Nah mereka juga bisa ngebalikin uang yang udah ada di Zomato itu, jadi bisa diklaim balik lah gitu. Jadi mitra yang restoran itu bayar Kayaknya di akhirnya juga gitu ya. mungkin kayaknya sih gitu. Pasti sih menurut gue yang udah masuk ke salah satu startup mereka pasti dibalikin nanti. Gila, parah ya. Parah pak. Bangun bertahun-tahun, terusnya pas masuk 2020 ya mungkin efeknya nggak hanya pandemi kali ya, mungkin efek-efek yang lain gitu. Pas pandemi ini mempercepat dia untuk tutup. Nah itu Kelima mau yang gue dulu atau yang terakhir? lo dulu deh. Ini salah satu sebenarnya nggak tutup sih. Emang terdampak tapi nggak tutup. Itu startup kita pak. Jangan gitu pak. Ya salah satu startup inilah makanan yang ada di Bogor. Namanya boleh sebut nama? Sebut nama. Oh, sebut nama. Namanya Kuzen. Oh, Kuzen. Follow Nah, juga. Follow juga. Follow juga. Gue follow juga sih IG-nya. Gue ya udahlah gitu pokoknya. Nah, Kuzen ini sebenarnya nggak tutup sih, lebih ke pengaturan manajemen yang lebih baik lah ibaratnya. Atau pengaturan pengelolaan. Startup apa sih? Startup makanan. Makanan, maksudnya makanan kayak gimana? Pesan antar makanan. Jadi pesan antar makanan berlangganan. Berlangganan pesan antar makanan. Kayak GoFood. Enggak sih, lebih ke catering tapi berlangganan. Kalau GoFood kan pesan satuan ya, atau pesan hari itu juga diantar. Tapi kalau Kuzen kan lebih ke kita udah ada list apa atau pesan apa? Gue jadi ngeblank gini. Udah ada list menu yang bakal dimakan untuk kedepannya. Nah, dipesan kita tahu semuanya kan, misalkan. Nah itu udah tinggal kita antar. Jadi customer udah tahu duluan makanan apa yang bakal kita makan di hari. Misalkan hari Senin. Lebih enak gitu ya? Iya. Ya bisa dibilang sama lah, kayak mirip-mirip kayak startup yang ada di Jakarta namanya Kulina. Itu sama kayak gitu, cuman bedanya di kita itu bisa milih dan lebih murah sih. Oke. Kan kalau di Kulina kan emang variannya lebih banyak, cuman kan kalau udah pesan A kan ada satu dia harus dikirim itu juga. Tahun berapa itu diri? Kalau tahunnya sih 2017 ya, cuman 2020 nih, 2020 ini memang tutup pelayanan ya karena terdampak juga sih pandemi ini. Tapi 2021 ini kita lagi coba ngebangun ulang atau Kita lagi. Ya kan kita maksudnya Si Kuzen itu lagi. Oh iya, si Kuzen. Ya nggak apa-apa, ajak-ajak lah. Lagi coba ngebangun ulang, lagi nge-rebranding, dan kita bakal ngeluarin produk lebih ke ini sih, produk sehat. Jadi untuk semua produk makanan sehat ada di Kuzen nantinya. Dan bahkan untuk makanan seperti yang biasanya customer Kuzen pasti tahu sih, makanan-makanan Nusantara kita ganti sekarang jadi makanan sehat. Jadi untuk customer bisa lebih mengontrol kesehatan, gaya hidup sehat. Karena kan sekarang kan hampir semuanya kan hidup lebih apa sih namanya kalau teratur. Bukan teratur. Jadi lebih ke ya sehat maksud gua. Lifestyle sehat. Bukan lifestyle sehat. Apa tuh? Jadi ya hidup kita emang udah dipatokin buat sehat lah Harus sehat. Gitu. Harus sehat. Karena apa? Karena pandemi. Karena efek dari pandemi sih menurut gue juga, karena Jadi kan ada efek baiknya, ada yang buruknya. iya, sebelumnya kan orang kan nggak ada yang peduli tentang cuci tangan, pakai masker atau debu-debu masuk kan. Habis naik motor, Iya, makan aja nggak cuci tangan dulu, tapi sekarang udah jadi lebih aware, dijaga, lebih terkontrol kesehatannya nih. Itu kita akan hadirkan pelayanan itu. Masuk. Masuk Pak Haji. Tadi nggak buka web-webnya dari ini? Nggak ya? Dari apa? Dari Kuzen? Bukan, dari Sorabel? masing-masing ini. Masing-masing udah. Oh udah. Belum, Pak. Oh Belum di review. Nggak usah sih, kan itu mereka pernyataan tutup semua Pak. Oh ya udah. Iya. Cuma Udah disiapin apa kan?
Cuman mungkin ada beberapa startup aja sih yang masih websitenya masih ada. Cuman tapi nggak lengkap seperti yang tahun sebelum 2020 itu. Benar. Nah terakhir nih Pak, Terakhir Gua- ada oh mulu. Tapi gue sempat tahu sih, sempat baca juga ada salah satu startup kalau nggak salah belanja.com. belanja.com ya. Startupnya Telkom tuh. Oh itu startup Telkom. Baru tahu Pak. Baru tahu? Baru tahu. Jadi sebenarnya antara Telkom dan eBay, jadi Telkom tuh 60%, eBay 40% di sahamnya belanja.com itu. Mereka ngumumin tanggal 1 September 2020 tutup semuanya, maupun layanan maupun startupnya semuanya tutup gitu. Kenapa? Karena dari keterangan yang gue baca, direktur digitalnya Belanja? Telkom, Oh Telkom. si Mas siapa? Mas Fajrin, Mas Fajrin. ngumumin katanya buat perkembangan sekarang tuh yang paling bagus fokus ke UMKM sama ke e-commerce B2B. Jadi kan belanja.com itu kayak semacam Tokopedia ya. Iya, like Tokped atau Bukalapak. Bukalapak, bener. Awalnya kan si Telkom ini kan BUMN ini kan punya namanya RKB, lu tau gak? RKB, Rumah Kreatif BUMN. Tahu itu. Yang membina semua UKM-UKM. Tahu. Nah, mereka ngambil source dari situ untuk membina si UKM RKB ini. Kalau di RKB kan masih manual semua. Nah, di belanja supaya mereka pada belajar digital. Padahal itu bagus Pak. Bagus banget. Apalagi kayak waktu itu diumumin sama CEO-nya pas perkenalan gitu kan. Ya kita punya barang dari Papua sampai Aceh gitu. Karena Dari ujung ke ujung lah dari Indonesia. ujung ke ujung, apalagi BUMN kan yang membina gitu. Bagus banget. Ya nggak tahu tutupnya ini karena fokus Telkom udah mulai berubah atau memang ya nggak ada peningkatan yang signifikan dari belanja.com itu. Cuma sayang banget. Tapi kalau misalkan dibilang kalah saing mah mungkin nggak ya? Maksudnya kayak Tokped kan, malah Tokped mau dapat pendanaan kan, malah Mungkin mereka sih. mau merger. Iya, sama Gojek. Iya, makin ini kan. Sama Gojek. Ya mungkin sih salah kalah saing juga. Ya lebih baik itu fokus ke yang hal lain yang memang dia kuat. Yang berkembang lah, makin berkembang. Iya. Telkom kan kuat sama B2B-nya, sama UKM-nya. Mungkin mereka mau kuat yang di situ mungkin ya. Mungkin salah satu. Saya mah kalau belanja kan udah besar Pak. Iya. Udah kantornya juga udah gede. Iya. Sayang Gue mikirin gimana nasib tim dan karyawannya sih, yang startup ini. Untungnya yang Coolzen tadi baru dikit ini. Nah, udah semua kita bahas nih startup yang collapse di tahun 2020. Sekarang gue mau nanya sama lo di collapse. Mau nanya sama lo di Jangan susah-susah Pak. lo sebagai pandangan lo sebagai founder dan pandangan lo sebagai Gawat. karyawan startup. Gawat. Kalau pandangan lo sebagai founder nih di tahun 2020 atau pas tahunnya pandemi mengharuskan lo untuk tutup atau gimana? Kalau lu punya startup nih dan memang nggak ada pemasukan, terusnya ya bingung lah gitu, berdampak banget gitu. Pandangan lu sebagai founder gimana? Sebenarnya kalau ini ngebicarain startup gue aja ya, Iya boleh. bukan startup lainnya. Kalau gue sih kalau tutup kayaknya enggak deh. Lebih ke ya kita coba, misalkan kita nggak ada ini ya, nggak ada pemasukan atau income ya di pas pandemi. Ya kita coba ngatur strategi aja sih di situ gimana. Pertama sih kita harus survive dulu, harus bertahan dulu. Nggak mungkin hasil jerih payah dan waktu yang udah kita buang sia-sia gitu aja, apalagi sampai tutup kan jangan sampai. Gue nggak pengen kayak gitu. Tapi kalau gue pengen pertama kita harus bisa survive, tapi kan alhamdulillah gue udah dapat bahan bakar lah gitu kan. Ya gue pertama pasti survive dulu, bertahan sambil sambil ubah strategi. Justru sekarang bagus nih karena manusia itu kan kebutuhannya kan pasti makan ya. Apalagi startup Coolzen ini di bidang makanan kan. Nah, orang pasti sekarang makan dengan makanan yang pastinya sehat kan. Nah, ya kalau gue sih lebih ke ubah strategi sih, yang tadinya makanan nggak sehat, ya gue harus coba dapat strategi baru atau varian baru gitu. Adaptasi lah ya. Iya, adaptasi dengan keadaan baru ini. keadaan baru ini. Sama aja kayak misalkan canggihnya teknologi,
Ya katakanlah ojek yang nggak pakai aplikasi, ya mereka sebenarnya mau nggak mau harus adaptasi dengan teknologi gitu. Kalau mereka nggak adaptasi, mereka bakal ketinggalan kalau menurut gua. Ya mau sampai kapan gitu kayak gitu. Kalau nggak ada jalan lain ya lu harus ikutin jalannya. Iya. Kalau menurut gua itu. Ada di salah satu perusahaan, boleh searching nggak? Dia ini ngubah dari perusahaannya tuh jadi produksi masker. Akhirnya tadinya dia harus mempecat banyak karyawan. Lu pernah dengar pasti beritanya? Jadi dia malah nambah karyawan. Dia malah ini deh perusahaan yang maju di kala pandemi. mungkin. Oh ini bisa jadi next episode nih, kita bakal ngebahas semua salah satu startup yang pandemi berkembang lah di pandemi. Jadi nggak mungkin kita ngebahas yang tutup aja dong. Apa ya? Lupa sih. Waduh. Pokoknya ada dulu sempat baca gue. Jadi dia tadinya produksi apa, terus dia mikir nih, gue harus mencat banyak karyawan gue nih karena memang produksi nggak bisa berjalan kan. Akhirnya dia ubah produksinya, akhirnya produksi masker dan malah meningkat. Itu keren banget sih idenya. Nah jadi, tadi kan apa? Ya udah lanjut Pak. Tadi kan pandangan lu sebagai founder si startup kan. Sekarang pandangan lu sebagai karyawan. Saat lu udah lagi bagus-bagusnya nih kerja di sebuah startup, gaji lumayan gitu kan, dan posisi enak dan lumayan, sebenarnya lu harus ya startup yang tempat lu bekerja harus tutup. Apa yang lu bakal lakuin? Kalau gue katakanlah gue punya skill ya ibaratnya. Katakanlah ikut prakerja. Enggak. Bisa bilang sebutlah gue punya skill ya di tempat kerjaan itu. Ini sebagai karyawan, sebut gue punya skill. Ya skill apapun itu ya bentuknya ya. Nah, kalau gue ya amit-amit di cut gitu ya. Ya pertama sih gue bakal, ini pikiran umum ya, gue bisa bilang pikiran umum. Ya gue bakal nyari kerjaan yang mereka butuh. Ini umumnya. Tapi kalau gue punya bakat dan punya potensi, bahkan ada peluang di situ, ya gue bakal ngejalanin usaha yang gue bisa lakuin. Ya pasti di dunia digital ya. Gue nggak mungkin tiba-tiba punya modal banyak atau buka aja. Nggak mungkin, pasti gue ngelakuin riset dulu. Nah kalau gue sih itu sih lebih ke coba survei dulu atau coba lihat keadaan sekitar. Kalau emang ada peluang, salah satu peluang untuk ngebangun, bisa dibilang usaha lah, usaha yang berbasis digital lah kalau bisa dibilang. Nah gue bakal coba itu sih. Lu ambil peluang, gue ambil peluang itu. Ya siapa tahu kan. Iya. Apalagi pandemi ini kan lebih ke lebih condong ke apa-apa yang sehat. Ya gue bakal ngambil di bidang itu. Iya nggak tahu apa itu. Apalagi orang semuanya di rumah ya. Iya. Kayak dulu nggak mau itu sembako. Nah itu pasti menurut gua ada aja. Pasti ada aja menurut gua. Kalau kita bener-bener coba nyari, coba riset, pasti ada dah menurut gua. Nggak mungkin nggak ada. Ya kadang yang tahu kan buktinya waktu dulu pernah tuh yang jasa titip sembako. Jadi orang di lockdown. Iya benar. Tahu-tahu ada satu jasa yang bisa nitipin sembako diantar sampai rumahnya kan, bahkan dijual murah gitu kan. Itu salah satu peluang. Iya bulan lalu sih itu. Kalau nggak salah bulan iya April ke Juni dah kalau nggak salah. Itu kan salah satu peluang, kenapa nggak dicoba kita ambil. Bahkan kita mainin di dunia digital kan. Itu menurut gua modal 100 WA, sembakonya paketnya ini diantarin sampai depan rumah. Ini kalau keluar kan ribet kan, orang pada takut segala macam. Dulu juga sempet jualan ini termogan. Oh iya. Nembak itu harganya fantastis. Gila itu harganya. Jutaan. Emang lagi dibutuhin kan, ya itu memanfaatkan peluang aja. Selagi ada peluang sikat. Siapa tahu jadi permanen. Iya. Tetangga gue juga pada bikin masker dari kain gitu-gitu sih. Ngejahit ya bukan? Ngejahit. Banyak. Ya kalau misalkan kalau misalnya kita nggak berhenti di situ, nggak putus asa, mungkin salah satunya ya kita bergabung dengan orang-orang yang positif gitu ya, biar banyak masukan. Tapi lingkungan ngaruh Pak. Lingkungan ngaruh. Menurut gue ngaruh banget lingkungan, itu yang ngebuat kita
dan duit. Duit. Duit lah, ngelakuin sesuatu. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin lu Pak, Dari gua nggak ada sih. pasti ada Ngapain? pesan-pesan buat orang yang ibaratnya yang tadi yang sama kayak gua. Jadi misalkan dia katakanlah jangan ngomongin startup dulu deh, atau di corporate lain dia kena ya PHK gitu atau kena cut di pandemi terdampak kan. Nah mungkin lu punya saran atau tips buat mereka tuh? Sebenarnya kalau ngomongin pandemi yang tahun 2020 kemarin tuh memang benar-benar apa ya? Berat. Terusnya miris gitu. Banyak orang yang udah punya jabatan tiba-tiba harus keluar. Banyak yang orang-orang yang udah kerja sebagai pegawai tetap gitu kan, tiba-tiba harus ya di-cut gitu. Iya kan. bahkan karyawan tetap ya. Iya, karyawan tetap juga harus di-cut gitu. Ya entah apapun alasannya si perusahaan itu, tapi dia harus nerima gitu kan. Cuma balik lagi, selama kita punya skill tadi kan, terus semangat, kesempatan, ya menurut gua ada aja jalannya gitu. Bahkan yang dulunya jadi karyawan, terusnya nggak punya waktu di rumah, tiba-tiba pandemi itu dia harus dipecat, keluar, dia buka warung atau buka usaha, malah makin dekat sama keluarganya. Terus ya insting-insting yang dulu insting-insting gua kerja ke kantor, terusnya balik gitu kan. Akhirnya instingnya mulai terasa lagi nih, oh gua harus ngapain gitu. Itu sih manfaatnya mungkin ya. Tapi ya balik lagi ke lingkungan juga berpengaruh gitu. Ya pandemi ini ngajarin kita buat apa ya? Selalu Bersyukur. waspada, bersyukur. Nggak semua orang yang bakalan tenang-tenang aja nyaman-nyamannya, kayak kita tahulah di sebelah gitu kan gimana cara pelayanan pembeli nggak ada kembalian, kita suruh nyari sendiri. Yang eles. Ya akhirnya ya, kan kalau mereka kan beranggapan ya lu nggak beli ya nggak apa-apa gitu, masih banyak Ada lain, pembeli yang lain ya. tiba-tiba di kantor tersebut tutup semuanya, karyawannya WFA, siapa yang mau beli, ayo. Iya bener-bener nggak terduga sih Nggak menurut gua. keduga. Iya, tapi kalau bisa dibilang kasihan atau tapi gimana ya? Dulu gue juga suka dijutekin pas beli sesuatu, padahal kan kita datang sebagai pembeli gitu ya, Iya. bukan untuk marah-marah juga. Kenapa dijutekin gitu kan? Karena Ya, udah ada market iya. kayak. Sayang banget gitu kan pelayanannya kayak gitu. Terus ada lagi di yang dekat kampus itu yang dia pedagang-pedagang kaki lima cuma berkelompok gitu. Dulunya sebelum pandemi mungkin dia berjualan offline biasa. Oh, gue tahu. Sekarang pas pandemi mereka kolektif Dekat ini IPB. Iya, daftar ojek online. Iya, itu sebuah terobosan, Pak. Mantep tuh, harusnya sebelah OPMC kayak gitu ya. Dia kan banyak tuh dagangan, ada mie ayam, ketoprak, ada warung biasa, ada gorengan, ada daily juice bahkan yang dulu daily tea, terus ya banyak macam-macam. Mereka kenapa gak gabungannya collab bukan collab. Kolaborasi. Ya, mereka gabungan aja, daftarin di Grab ya. Jadi di Grab itu ada banyak menu kan, nanti customer bisa milih dah. Satu nama. Nah, itu sebuah terobosan, sebuah inovasi, Pak. Mantap itu sebenarnya. Gimana kita harus edukasi mereka, Pak? Silakan yang mau edukasi. Ini kok pedagangnya, ini kok makannya lengkap banget, cuma jaraknya deket gimana? Ini pas datang, oh ini pedagang kaki lima, cuma mereka kolektif untuk daftarin di Grab online. Iya, mantap itu. Gue juga kaget, ternyata baru tahu. Ya, ada lagi dari gue udah sih pesannya itu tadi. mungkin pesan terakhir dari gue, teman-teman yang punya startup tetap berjuang, banyak kesempatan, apalagi 2021 ini kabarnya sih venture capital mulai lagi nyari-nyari startup yang mau didanain sih. Banyak banget event-event yang pitching, terus funding segala macam. Terus teman-teman asah startupnya, dan kalau punya startup yang bagus ikut tuh DCV. Oke. DCV itu programnya dari Dilo untuk validasi marketnya startupnya teman-teman. Di situ bakalan dapat mentoring. Iya, tapi nggak harus startup yang udah MVP ya. Bahkan yang belum MVP juga bisa ikut di DCV itu, nanti bakal dilatih dulu sebelum masuk ke inkubatornya Indigo. Itu sih pesan dari gue. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau ikut DCP nggak tahu infonya, ya coba aja kontak di Dilo Bogor. Nanti bakal dibantu kok sampai masuk inkubator, insya Allah. Mantap. Di situ bakalan masuk inkubasinya Indigo ya. Yoi, itu Dapat pendanaan.
Ya mirip-mirip kayak film startup lah. Apa? Iya film startup, tahu nggak film startup? Oh, startup Yang di drakor. sandbox, iya drakor, sandbox terus masuk ke Silicon Valley. Mirip-mirip. Kayak gitu. Nanti makanya kalau yang nggak tahu apa-apa tentang DCP atau Indigo bolehlah tanya ke media sosialnya di Bogor. Mungkin ke depan kita bakalan bahas itu kali. Inkubasinya Boleh. Dilo ya? Indigo. Nah, Indigo sama apa itu DCP? iya, boleh. Boleh. Oke, ditutup Bapak Adi. Oke, mungkin sekian di Lotalks kali ini. Semoga bermanfaat nih untuk teman-teman semua di sini. Kami menyampaikan info ini berdasarkan sumber media yang kita baca. Jadi kalau ada salah kata, mohon maaf. Bahkan perbuatan juga, mohon maaf. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dia kecantol.